pingsan berhari-hari Bu, ibu nggak bangun. Kata warga semua, oh Pak Mukhtar juga histeris lagi tuh kan, tahu istri udah bangun lagi. Dalam mereka pun saling bertangis-tangisan dengan penuh haru. Sudah sadar Wak Bu Sumi ini, sudah kembali lah gitu istilahnya kan. Nah di sisi lain Wak, meskipun melihat semua peristiwa itu secara detail, Syahrini masih belum paham nih dengan apa yang terjadi. Ada apa nih, kenapa? Kenapa Bu Sumi itu jadi batang pisang? Siapa dua sosok yang tadi ku tengok yang ganggu si Bu Sumi ini? Pokoknya di sini Syahrini itu sama sekali nggak tahu apa-apa Wak ya. Karena itu pengalaman baru untuk dia Wak. Tapi walaupun Syahrini sangat-sangat penasaran, Syahrini nggak berani nanya apapun ke bapaknya sebelum mereka keluar dari desa itu ya kan. Nah karena di situ Bu Sumi ini udah siuman, Pak Tikno ini pun langsung lah balik pulang sama si Sari. Tapi entah kenapa Wak, waktu itu Pak Tikno ini nggak pulang lewat jalan pertama. Jalan yang mereka lewat waktu berangkat itu Wak, enggak. Pak Tikno malah melewati jalan lain dan memutar itu ke desa sebelah. Nggak lewat jalan yang pertama tadi tuh. Dan setelah menempuh perjalanan yang lebih panjang dari sebelumnya, akhirnya mereka pun sampai nih di rumah ya kan. Nah sebelum masuk rumah, Pak Tikno bilang kayak gini, Sari habis ini kamu langsung wudhu ya. Setelah itu ganti semua pakaian yang kamu pakai sekarang dengan baju bersih. Malam ini kamu nggak usah kemana-mana. Nanti kita ngobrol, kata kita. Nah dengar itu udah Sari ngangguk pelan aja dan segera langsung melakukan perintah bapaknya. Dia langsung berwudu, langsung mandi, langsung ganti baju yang baru ya kan. Dan kembali melakukan aktivitas sampai waktu Isya tiba. Nah selesai sholat Isya Wak, Pak Tikno dan Sari pun bertemulah itu di ruang tamu dan membahas kejadian aneh yang mereka lihat di desa Getih. Nah di situ Wak, Pak Tikno ini akhirnya bercerita panjang lebar lah itu tentang apa yang terjadi sama Bu Sumi. Akhirnya kejawab Wak pertanyaan di sini nih. Nah jadi Wak, pas baru duduk di ruang tamu itu, Syahrini langsung nanya lah ke bapaknya kan, Pak kenapa Pak Bu Sumi tadi, kenapa? Nah bentar lu, apa yang kamu lihat? Kata bapak lagi kan, yang ku tengok warga di sana nangisin batang pisang Pak. Terus aku tengok juga Bu Sumi itu diikat sama dua sosok. Selama ini aku nggak pernah loh Pak lihat hal kayak gitu. Ini udah gatal kali sebenarnya aku pengen nanya sama bapak. Tapi kan bapak pesan jangan ngomong apa-apa di sana, jangan ngapa-ngapain. Makanya aku diam aja Pak. Kenapa? Kenapa Bu Sumi kenapa? Katanya. Nah disitulah Wak, Pak Tikno akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi kepada Bu Sumi. Jadi nih menurut penerawangannya Pak Tikno Wak, Bu Sumi ini sakit gara-gara dia ditargetkan sebagai tumbal pesugihan oleh tetangga aja yang namanya Pak Bejo. Tapi untungnya nyawa Bu Sumi ini masih berhasil diselamatkan Wak, karena Pak Mukhtar suaminya itu langsung tanggap gitu. Ini pasti ada yang nggak beres nih sama istri aku, makanya dia langsung minta bantuan sama Pak Tikno. Gercep lagi tuh si Pak Mukhtar ini. Kok bisa bapak nyelamatin Bu Sumi Pak? Bukannya selama ini yang kita tahu kalau misalnya udah dijadiin tumbal tuh sulit kali diselamatin Pak ya, kata Sari lagi. Nah di situ Pak Tikno jawab, ini buat pembelajaran aja ya Nduk. Jadi nih sebenarnya untuk menyelamatkan diri dari target tumbal pesugihan itu banyak kali caranya, banyak. Nah salah satu yang bapak tahu, si calon korban ini harus meminum air yang dicampur dengan barang milik pelaku. Nah tadi kamu lihat kan bapak nyuruh ibu-ibu ke rumah Pak Bejo, tujuannya ya buat ini. Dan untungnya ibu itu berhasil ngambil ya walaupun pecahan genteng lah, tapi itu kan dari rumahnya Pak Bejo, itu milik Pak Bejo. Itulah kenapa Bu Sumi itu bisa